Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman wal hikmi bis shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat ke-71 surat Nuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubinun ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalim musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. Lau kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa naharon falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara.
Summa inni da'autuhum jiharon. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Terus Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Nuh jumlahnya 28 ayat, turun di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Surat ini adalah merupakan peringatan bagi orang yang tidak mau mengikuti atau menerima tuntunan Allah. Surat ini juga mengingatkan kepada orang musyrik, orang kafir, orang munafik, jadi sebagai pelajaran bagi umat kemudian, karena inilah surat ini yang menerangkan pertama kali manusia diazab oleh Allah, dan pertama kali pula utusan Allah yaitu Nabi Nuh yang pertama kali. Nah, itu untuk umatnya Nabi Nuh. Nah, yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Jadi utusan Allah, Rasul yang pertama menyampaikan ajaran Allah ini adalah Nabi Nuh. Bisa juga memang pada saat itu diazab oleh Allah, dikeluarkan dari bumi air, seperti Lapindo, dari atas hujan deras sehingga gunung pun tenggelam. Itu bisa juga ada yang mengatakan bahwa saat itu habis manusia. Jadi yang ada itu kita ini adalah keturunan Nabi Nuh yang ada di bahtera Nabi Nuh. Itu jumlahnya ada yang mengatakan 80 orang. Tapi ada juga, itu kan wilayah Nuh saja. Cuma kalau kita lihat, kalau saya sendiri cenderung memang habis saat itu manusia. Jadi koyok kiamat pertama. Entek. Gitu. Kenapa demikian? Karena berdasarkan di dalam surat Al-Isra itu dijelaskan bahwa kita ini turunan Nabi Musa dan lain sebagainya itu adalah keturunan Nabi Nuh atau umat Nabi Nuh yang berada di kapal, di bahtera Nabi Nuh, itu diterangkan. Kalau saya sampai cenderung memang di situ. Jadi saat itu habis, sebab masalahnya masih sedikit manusia, cuma umurnya itu 950 tahun. Dakwah Kanjeng Nabi Nuh itu 950 tahun. Lah umurnya 1000 lebih. Jadi dakwah itu mulai umur 60 atau 40 itu. Terus itu dakwah kepada umatnya itu 950 tahun. Nah, itu ada yang mengatakan, ulama itu ada yang menjelaskan bahwa 950 tahun ini bukan dihitung dari tahunnya itu menurut musim. Itu ada ulama begitu. Musim, setiap musim. Jadi musimnya itu di sana itu ada musim 4, berarti musim panas, musim dingin itu menurut ulama. Tapi kalau saya enggak, kalau saya saya pelajari itu, memang 1 tahun itu adalah 12 bulan. Itu sesuai dengan dawuh Gusti Allah di dalam surat Taubat ayat 36 kalau tidak salah. Inna iddatas syuhuri indallahi itsna asyara syahram fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum.
ila akhirih. Jadi Allah itu menciptakan tahun itu 12 bulan. Nah, 12 bulan. Itu sejak itu ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan langit dan bumi, kan berarti sudah mulai diciptakan langit dan bumi itu sudah ditetapkan bahwa 1 tahun itu 12 bulan. Ada 4 bulan yang dihormati ya, termasuk itu Dzulhijjah, Muharram ini yang Suros, bukan itu loh. Rajab, Sya'ban, puasa, terus Muharram. Ya dah. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, Rajab. Itu 4 bulan itu. Berarti 1 tahun itu memang jelas itu adalah 12 bulan. Itu ditetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi saya lebih cenderung itu, saya mengikuti yang 12 bulan. Jadi memang Nabi Nuh ini juga umurnya 1000 tahun lebih. Itu. Ini peringatan. Jadi pertama kali mengingatkan kaumnya itu, tapi menolak kaumnya ini. Kita lihat sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Inna sesungguhnya arsalna kami telah mengutus Nuhan Nabi Nuh ila qaumihi kepada kaumnya an anzir dengan memerintahkan berilah peringatan gitu, qaumaka kepada kaummu min qabli sebelum datang ayatiyahum kepada mereka azabun alim, azab yang pedih. Jadi Allah telah memerintahkan Nabi Nuh kepada kaumnya untuk apa? Untuk memberi peringatan gitu, kepada kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Apa yang harus diingatkan? Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Qala Nuh itu berkata, ya qaumi hai kaumku, inni sesungguhnya aku lakum bagi kalian nadhirum mubin adalah memberi peringatan, menjelaskan kepada kalian. Jadi aku ini untuk kalian. Dari itu. Nuh itu, hai kaumku. Dari ini kalau kita lihat ayat ini berarti Nuh ini tujuannya baik. Kenapa kok baik begitu? Karena dipanggil kaumnya itu hai kaumku. Itu panggilan mesra. Wahai kasihku, wahai istriku, wahai suamiku, wahai anakku. Itu kan panggilan mesra. Itu menunjukkan kasih sayangnya. Jadi Nabi Nuh itu begitu. Jadi menunjukkan cintanya. Jadi tujuannya Nabi Nuh adalah tujuan baik, bukan tujuan jelek. Aku ini untukmu. Untuk apa? Aku diperintah oleh Allah untuk memberikan peringatan, penjelasan bagi kalian. Nah itu. Apa yang harus dijelaskan? Anik butullah. Hendaknya kamu anik butullah. Apa? Kalian menyembah Allah. Gitu. Wattaquhu, bertakwalah kepada Allah. Wa ati'un, dan taatilah kepadaku. Nah ini kita jelaskan sekarang. Jadi tujuannya Nabi Nuh ini memperingatkan kamu hanya sembahlah Allah, ojo yang lainnya. Menyembahlah kepada Allah, terus memintalah kepada Allah. Serahkanlah dirimu kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kamu, yang memenuhi apapun kebutuhanmu. Itu. Terus, wattaquhu, bertakwalah kepada Allah. Apa bertakwa itu? Hindarkanlah dirimu dari perbuatan dosa. Perbuatan yang bisa menimbulkan siksaan, menimbulkan ancaman Allah itu, hindarkan itu.
Wa atiun, dan taatlah kepadaku karena aku adalah utusane Gusti Allah untuk membimbing kamu. Aku ini gurumu, taatono apa yang aku perintahkan kepadamu. Itu maksudnya. 3 hal itu. Jadi hampir semua utusan itu yang diserukan itu. Ya, lek ikon kok iso gelem ngono, 3 hal ini kon lakukan begitu, moko yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalim musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhir law kuntum ta'lamun. Jadi lek 3 hal ini kamu lakukan, yaghfir lakum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Yang sebelum itu kamu mungkar, sebelum itu kamu menyembah berhala, dan sebelum itu kamu sombong, maka disinilah kalau kamu mengikuti itu yang aku sampaikan ini, maka Allah akan mengampuni kamu. Dari ini Allah. Yaghfir min dzunubikum, itu sebagian dosa-dosa kalian. Loh, kenapa kok dosa bagian? Iya, sing urusan kepada Allah kamu diampuni, tapi urusan piutang-piutang dengan saudaramu, temanmu, selesaikan sendiri. Nah, itu hakul adam, ya toh? Urusan hakul adam selesaikan dengan hakul adam. Itu ya apa caramu? Datangilah mereka, mintalah kamu kehalalan. Podo-podo saling memaafkan. Tetapi kepada Allah, asalkan kamu sudah bertobat, maka diampuni dosa-dosamu yang lalu. Itu. Wa yuakhirkum, dan menangguhkan kalian. Kalau kamu mengikuti itu, maka ditangguhkan kalian itu. Tanpa diazab, ila ajalim musamman. Jadi azab yang akan didatangkan kepadamu, karena kamu ini diberikan peringatan. Ini kalau kamu tidak mengikuti, maka azab akan diturunkan. Tetapi kalau kamu percaya dan mengikutinya, maka Allah akan menangguhkan itu. Ila ajalim musamma, sampai kepada waktu yang ditentukan. Ditentukan kapan itu? Sampai kamu hidup di dunia ini. Sampai ajalmu mati. Inna ajalallah, sak temene ketetapan Allah, gitu. Pemutusan Allah itu mengazab kalian itu, jika kalian tidak percaya kepada Allah, idza ja'ala yu'akhir, apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan. Kalau datang tsunami, kalau datang letusan gunung, maka tidak bisa ditangguhkan, pasti terjadi. Gak akan dienggok-enggokno karo Gusti Allah, ndak. Kalau kamu sudah tidak mau begitu datang azab, maka tidak akan dihentikan oleh Allah. Lau kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui, seandainya kalian mengetahui hal tersebut secara kalian itu mesti akan beriman kepada Allah. Pasti kamu akan mengikuti, karena begitu ngerinya lah azab Allah itu. Iya tak? Itu. Nah ini, kalau kamu mengikuti itu maka akan diampuni. Apa yang terjadi? Ternyata mereka itu tidak mau. Dijelaskan begitu tidak mau. Ya tak? Nah, tidak mau itu. Nah, itu. Tidak mau. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailau wa nahara. Nah, karena dia tidak mau, dijelaskan begitu tidak mau, maka Nabi Nuh berkata, ya Rob, ya Tuhan kami, sak temene aku ini telah menyeru kaumku malam dan siang. Setiap hari kita begitu malam siang itu saya serukan kepada mereka. Terus menerus tanpa mengenal lelah. Loro-loro datang aku kepada kaumku. Tak kandani begitu. Falam yazidhum du'ai illa firara. Maka seruanku ini, siapa yang saya sampaikan itu, hanyalah menambah mereka lari saka keimanan. Loh. Ya Allah, dos pundi niki. Setiap hari aku sampaikan, tidak mengenal lelah. Sakit-sakit datang aku kepadanya. Tapi aku sampaikan tidak tambah senang. Tapi dia itu lari dari keimanan. Semakin jauh saka keimanan itu. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara.
Wa inni dan sesungguhnya aku gitu. Setiap kali aku ini kullama ta'autuhum litaghfira lahum wa ja'alu asabi'um fi adanim. Aku menyeru mereka agar panjenengan ini mengampuni mereka. Tapi mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam adan telinganya. Jadi setiap aku ini menginginkan supaya dia itu mengikuti tuntunan ini sehingga panjenengan itu mau mengampuninya. Tetapi setiap aku sampaikan itu dia itu menutupi jarine. Jari-jarinya dilebokno di jerone kupinge, ditutup. Ditutup niku ya Allah. Gitu. Barangkali dia tidak mau mendengarlah melalui telinga. Tapi saya mengucapkan, saya jelaskan. Tapi dia tidak mau melihat ucapanku ini. Mungkin dari gerak bibir saya bisa diterima oleh mereka. Tapi mereka tidak mau. Wastausau thiyabahum. Ya itu. Dan menutup bajunya ke mukanya. Gak gelem, ditutupi. Bajunya diwalik. Tutupi rani cek gak keton. Saat kan Nabi Nuh. Saat kan ya. Saat kan 950 tahun. Itu ngono terus bentino iku. Itu menutup bajunya itu. Wa asarru dan mereka tetap dalam kekafiran mereka. Wastakbaru dan menyombongkan diri. Tidak mau beriman. Istikbaron dengan sangat. Kasihan Nabi Nuh, kasihan. Lah itulah. Jadi ojo mas bosen-bosen kon niku anak niku. Tiru Nabi Nuh sabar. Akhirnya Nabi Nuh ya Allah, kula pun mboten sanggup kula serahkan. Lah lek ngono ngene Nuh, gawe perahu. Ya dah, itulah nanti. Gawe perahu sing gede wis. Di tengah padang pasir, di tengah apa perkampungan gawe perahu sakmono gedene abdo teko segara. Tambah dilok-ilokno Nuh iku. Tambah dilok-ilokno Nuh iku delok ta. Mari berdakwah saiki dadi tukang kayu. Itu ada ceritanya macam-macam. Itu loh semua orang-orang kampung di situ itu, seorang kampung itu kalau buang kotoran dibuat di kono, buang resek dibuat di kono. Nah, satu kebetulan itu cerita itu tapi ya apa cerita beneran apa memang mengada-ada. Satu kebetulan itu ada orang yang stroke gitu. Membuang kotorannya di situ. Bina-bina kayak tempat sampah buat tidak menegede ini di tengah kampung. Nah ini tiga tempat sampah. Lah kebetulan saja mereka itu orang yang stroke ini masuk ke situ dadak kepreset. Kepreset kotoran itu. Akhirnya tiba ini kok ndadekno lan warase sehat wong iku. Jadi semua orang kampung ini mencari kotoran itu untuk menyembuhkan penyakitnya. Rijik maneh. Iku rijik maneh Allah. Berarti semua ternyata ini bisa jadi obat jadi ngono. Masya Allah, itulah kasihan itu. Nah, itu kasihan Nabi Nuh iku sampe. Akhirnya wis ngono no, baru engko lek wis anu jarine Allah. Nanti no di ayat lain itu dijelaskan itu. Wis engko ya lek wis mari kabeh, mari semuanya baru nanti engko lek di tumpumu, artinya di pawonmu iku muncul apa? Sumber mata air ana di kono, pawonmu iku barulah jak munggah kabeh. Cuma 80 orang, 40 wanita, 40 laki-laki. Terus gajah, harimau, semua dimasukkan di sudut binatang-binatang itu. Nah itu dia. Wis engko lah wis udan terus kabeh, akhirnya mumpak ono kono kabeh, semua tenggelam, cuma yang ada di dalam bahtera Nabi Nuh itu yang selamat. Nah, summa inni da'autuhum jihara. Nah, jarene Nabi Nuh. Summa kemudian sak temene kula niki inni da'autuhum jihara, kula niki telah menyeru mereka dengan terang-terangan. Aku terang-terangan, iya tak kula laksanaken ya Allah dengan terang-terangan. Jihara jahar. Jelas, tak jelas lho. Ya toh? Dengan sekuat suaraku wis menyeru itu. Ya toh?
Wah, summa kemudian inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian sesungguhnya aku telah mengeraskan kepada mereka suaraku wa asrartu, dan pula telah membisikkan suaraku atau seruanku lahum israra, kepada mereka yang sangat rahasia. Ono aku tak lus, omong aku tak lus. Ayolah, ngono begini. Kon kalau tak keimangan, gitu. Ayolah begini, kalau tak kei, dilus. Setelah ayolah ngaji, ayolah mengikuti tuntunan Allah ini supaya gak diazab dari Nabi Nuh. Itu sudah aku lakukan secara terang-terangan, secara keras, secara tak weden-wedeni, gitu. Secara halus tak iming-imingi, tak berikan, tak lus-lus bun-bunane, kan begitu tak? Diururu. Saya tetap mau pun ya Allah. Itu. Wa asrartu, dan pula telah membisikkan lahum israra, kepada mereka yang sangat rahasia. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Fakultu astaghfiru, maka aku katakan, listalah ayo mohonlah ampun kepada Tuhan yang menciptakan kalian ini. Gitu. Ayolah kita hindari dari kemusyrikan ini. Innahu kana ghaffar, sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun. Mas yo kon wis akeh dosane, tapi lek kamu memohon ampunan, mengikuti tuntunane, akan diampuni oleh Allah. Yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya itu Allah akan mengirimkan hujan, karena sekarang ini delok entahlah musim panas kemarau yang panjang sekali. Sehingga banyak tanaman yang mati. Kalau kamu mau itu, maka Allah akan mengampuni kamu dan Allah akan mengirimkan hujan pada saat itu. Gitu. Alaikum, kepada kalian, midroro, yang sangat lebat. Engkau lewat udan iku teko nang awakmu itu, kamu itu bisa wayumditkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Dan bisa membanyakkan harta. Kamu akan subur tanahmu, kamu akan banyak harta. Wabanina, dan anak-anak kalian. Anak-anak kalian akan bertambah akeh. Ya toh? Bertambah akeh, makmur kabeh. Wayaj'al lakum jannatin, dan mengada-adakan untuk kalian kebun-kebun itu, ladang-ladang itu. Ya, kamu bisa mengadakan ladang-ladang itu, bisa menyalurkan airnya. Wayaj'al lakum anhara, dan mengadakan pula kalian sungai-sungai itu, kamu aliri untuk tanaman-tanaman, kamu subur, nikmat kamu ini. Nah inilah, kalau kita ambil di sini, kalau kepingin nikmat, kepingin mulia, kepingin jaya, maka dekatlah kepada Allah. Mulanya di sinilah asale astaghfir lakum lagi. Apa yang ini di sini di jenak summa inni a'lantu israra fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka katakan mohonlah ampun kepada Rabb kalian. Nah inilah, jadi sapa sing maca istighfar, nah itu ulama-ulama banyak menjelaskan, siapa yang biasa maca istighfar maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Jadi intinya demikian, kalau kita ini ingin kejayaan, ingin kemuliaan, ingin kenikmatan, kejayaan dalam kehidupan dunia, maka cedeklah karo Gusti Allah. Jangan penuhi dengan dosa perbuatanmu itu. Tidak ada ketenangan di dalam jiwamu kalau kamu isi dengan dosa. Itu tuntunannya. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian, gitu? Malakum la tarjuna lillah, tidak mengharapkan keagungan dari Allah. Ya toh? Mengapa kamu kok tidak taat dan tidak mengharapkan keagungan dari Allah? Tidak mengharapkan Allah mengangkat kamu dengan kemuliaan derajat kalian, agar kalian supaya kamu ini bisa selalu dekat pada Allah. Kenapa kamu ini? Wa qad khalaqakum atwara, padahal sak temene dia itu telah menciptakan kalian dalam beberapa tingkatan. Ya, tingkatan kejadian. Apa tingkatan kejadian itu? Coba jenengan buka di dalam surat Haji, itu surat ke-22 ayat ke-5 insyaallah.
Ayat kelima. Iya, artinya aja wis. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Ya, iya. Nah itulah. Jadi manusia itu kamu diciptakan dari bertahap, mulai dari air tanah, Nabi Adam. Setelah itu air mani, terus menjadi darah kental, menjadi alaqah, daging, hingga menjadi manusia yang sempurna bentuknya. Mengapa kamu tidak taat kepada Allah? Gitu loh. Waqad khalaqakum atwara, pada sesungguhnya itu dia telah menciptakan kalian dalam beberapa tingkatan-tingkatan. Coba sekarang kamu kecil, sopo sing ngatur itu. Kamu tidak bisa mencari makan dan tidak mau makanan seperti orang tua. Air susu dikeluarkan oleh Allah dari ibumu. Coba itu mengapa alasanmu kok tidak mau taat kepada Allah itu apa? Ya toh? Kamu itu dari sperma nentel di binding rahim, jadilah di situ darah kental sedikit. Kayak cacing itu membesar, jadilah daging, jadilah maringono tertutup tulang daging lagi, kulit dan sebagainya, jadilah kamu bayi. Mengapa alasanmu itu kok gak gelem taat karo Gusti Allah, itu apa alasannya? Gitu. Lah kelanjutannya ini besok ada jawabannya. Insya Allah kita bahas selanjutnya. Mungkin ada yang perlu tanyakan? Udah, monggo silakan untuk bertanya. Surat Nuh ini. Jadi kita harus bersabar untuk memberikan dakwah, menyampaikan itu bersabar. Itu bersabar, ojo sampai pure koyok Nabi Yunus malih dilebokno nang jerone ikan paus itu. Jadi sabar. Itu biasa, memang ngomong arek cilik ku ya ngono. Begitulah. Gitu. Ada yang mau tanya? Silakan. Usia kaum Nabi Nuh sampai 50 tahun. 50 tahun ya Pak ya. Ya. Kalau dibanding dengan sekarang, 100 tahun paling panjang sekarang Pak ya. Insya Allah begitu ya Pak ya. Ya. Itu kalau dibandingkan dengan dulu itu 950 itu masih kuat bekerja ya Pak ya Pak? Masih kuat bekerja. Masih kuat ya. Bekerja. Allah Maha Kuasa. Ya. Sekarang itu mulai 70-an sampai 100 sudah mulai asam uratnya datang. Kolesterolnya ikut, terus enggak begitu kuat. Itu bagaimana Pak itu Pak? Ya, kalau haram ilmu pengetahuan, iya. Itu memang orang sekarang itu dimanjakan dengan teknologi sekarang. Iya. Sekarang ini panas titik orang gelem pakai AC, ya toh. Mobil begitu, setidaknya orang gelem laku mobil, sepeda motor dimanjakan sehingga kekuatan kurang. Jangankan kita melihat Nabi Nuh yang 950 tahun. Dengan orang tua kita dulu saja itu jauh berbeda. Orang tua kita dulu itu jalan kaki tanpa alas kaki. Alas kaki tanpa sepatu, melaku sampai pecah-pecah sikile. Sehat. Masya Allah sehat. Iya sehat, gagah, kuat. Jadi sekarang ini 70 tahun semangatnya kurang, katanya dimanjakan. Mangan titik ora gelem mangan apa jenenge gak enak titik ora enak, remoh mangan kan begitu toh.
Lek dulu enggak. Dia sekarang ini, orang-orang sekarang ini malah mementingkan gizi makan. Tapi halal dan haram tidak dipentingkan gitu loh. Ya. Beda dengan dulu. Orang dulu itu lebih baik mangan singkong. Singkong wongkul itu dibakar karo iwak asin, tapi halal. Tapi daripada mangan sate, tapi gak halal. Itu dia lebih baik. Mulanya wong biyen iku jujur. Lek wong saiki kan gak. Mulanya saiki 5 tambah 5 itu 15 dikurangi 5. Lek orang sekarang, orang dulu gak lek meneh aku tak teko ngene yang meneh tak teko. Yo teko temenan. Lek saiki meneh aku tak teko walasan ono rapat ono ini malah macam-macam. Itulah kalau orang dulu beda. Coba bapak-bapak kita coba lihat. Nah itu. Nah karena sekarang ini umur 70 sudah tidak kuat mungkin menurut pengetahuan karena selalu manja, dimanjakan itu bisa juga. Satu. Yang kedua, ya mungkin barangkali karena faida ja ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi ajal wis teko iku wis ora iso dindurno, ora iso. Untung loh bagi kita ini umurnya sedikit-sedikit. Rasulullah hanya cuma 63 tahun. Itu menurut Samsiah. Kalau menurut Komariah tidak ada, cuma 62 berapa. Samsiah dengan Komariah kan selisihnya 11 hari ya. 11 hari. 10 sampai 11 hari. 11 hari. Itu 10 sampai 11 hari. Itu cuma berapa? 62 Rasulullah. Nah itu. Jadi kita untung, Pak. Untung. Makanya kita, alhamdulillah, kita ini sebagai umat yang hebat. Umat wasaton. Yang dijadikan contoh bagi umat-umat yang lain. Kenapa? Karena coba umurnya tidak begitu panjang. Nek jenengan sampai umurnya 200 tahun kira-kira ya apa? Lah ya itu. Kan sekarang kita umur sampai 300 tahun. Ini belum apa jenenge bonsari wis menungso. Terus kita di mana? Mulanya alhamdulillah iso mati, alhamdulillah. Coba lek gak mati tidak karena cilik-cilik. Digawe tontonan bisa-bisa dikerangkeng gitu. Diuncali jedang. Iya, karena aneh toh. Wis irunge wis ora pati anu yok pong, terus untune wis lek ing mangan wis diguyu-guyu arek toh. Padha nyabrut ora karo-karo. Ada ya Allah kita. Itu. Kalau dulu itu gagah perkasa ya, Mas. Gagah perkasa. Gagah perkasa. Ya sebenarnya sekarang pun juga gagah perkasa sama, cuma karena penyakitan. Jadi lesune, ya kan kita lihat tuh, yang sehat-sehat tuh gagah perkasa kok walaupun umurnya tua. Cuma lagi penyakitan gak wis, waro yang teruai. Iya itu. Itu disebabkan dari teknologi yang bisa juga demikian tadi. Itu memang faktor itu yang ditentukan oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad cuma 63 tahun, umatnya juga begitu, lebih orakeh. Iya. Ya lebih orakeh. Alhamdulillah. Coba sekarang kalau kita lihat kaum Ad itu setelah Nabi Nuh loh, kaum Ad itu 90 hasta. 9 hasta kan ini ya. 90 coba, tingginya 90 hasta. Ini piro ini? Ini taruhlah 30 cm. 30 kali 90 berapa? 27. Berapa? 270. 270 cm berarti berapa itu? 2 meter 70, hampir 2 meter panjang loh. 2 meter 70, 1, 2, 3. Dhuwur. Iya. Masya Allah. 2 kali saya. 2 kali jenengan. Nah itu. Saya celonone piye? Lah ya. Celonone piye iku? Waduh, soro. Lah padahal Allah menciptakan itu saiki delamaane piro? Padahal kalau di Quran ya. Sabbihis marabbikal a'lalladzi khalaqa fasawwa. Sabbihis marabbikal alladzi khalaqa fasawwa. Allah itu selalu menciptakan dengan seimbang. Lah ini begini. Ini masih 1 jengkal. 1 jengkal toh? Lah ini 2 jengkal. Ini juga 2, ini juga 2. Ini juga sama. Itu coba. Itu diatur yang seimbang. Mulane kok enak begitu loh manusia diciptakan enak sekali itu. Bagus, indah itu. Lah kalau kita lihat, coba sekarang jenengan lek umroh,
lihat sekarang dramaane Nabi Ibrahim di saat meninggikan Ka'bah. Itu ada namanya makom, tempat meninggikan Ka'bah. Itu apa? Pinciane itu sekitar 40 cm. 40 cm. 40 sampai 50 cm. 40 buat deh, Masya Allah. Lah 40 berarti ini tambah 40 tambah 80 tambah 80 tambah 80 piro. Waduh, tingginya bagaimana? 2 kali lipat. 2 kali lipat. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah kita, alhamdulillah. Syukurlah kita ndak begitu tinggi, ndak begitu pendek. Gitu loh. Ya tengah-tengah. Alhamdulillah. Sedang saja. Dan orang dawa-dawa umure, dadi gak entek sego. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang lu nang saiki nang. Ya, alhamdulillah. Yes. Jadi gak suwe-suwe wis expired wis mabokno kotak. Gantian wis expired iki. Ya bener lah expired lah. Betul. Ya sik. Masukkan kotak. Alhamdulillah. Nanti hidup lagi. Jangan khawatir bahwa kita tidak hidup. Jangan khawatir. Kita tetap hidup. Jadi manusia tetap hidup. Dia cuma pindah tempat ke barzah. Setelah itu pindah lagi ke akhirat. Itu tetap hidup. Nah, nanti dikembalikan antara di barzah dengan jasad di sini dikembalikan. Lah itulah delayap-delayap langsung tangi goleki berhala. Kemarin yang kita bahas. Goleki berhala nih, loh, di mobilku. Melayu-melayu kalau wis ditokno teko kuburan dibalekno antarane roh karo jasad dadi siji bleng. Wah, moro cekekal koyo wong ngipi. Ndi motorku ndi, dhuwitku ndi, ngono. Dia tidak ingat kalau dirinya sudah muda blujut. Nah, barulah dia menyesal, ya Allah, kemarin yang kita bahas kemarin. Ada lagi mau tanya? Ya. Ya santai-santai aja. Samsudin. Ya. 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 Memang begini. Itu manusia itu tidak akan bisa menentang ketetapan Allah. Artinya tidak akan bisa menentang sunatullah, hukum alam. Di mana-mana kalau api ini panas membakar, ya toh. Cuma ada memang orang yang kuat megang api. Cuma kekuatannya tidak terus, Pak. Tidak terus. Jadi umpamanya kekuatan ini paling sak menit baru anu. Tapi gak sampai sedino panas ini ora kira. Ada kekuatan karena kekebalan tangannya kayak kapale, jadi ora kroso gitu loh. Jadi kalau kita lihat di situ apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah pengelabuan mata. Itulah namanya sihir. Ya, seperti pernah saya tunjukkan bahwa saya pernah itu menipu orang-orang yang sombong, gitu. Orang sombong. Seolah-olah aku ini pinter apa itu jenenge? Pinter ilmu begitu. Silet ya. Silet itu saya gini kan jreng ini kalau ini kan di dress ini terpotong. Tapi ini yang sebelahnya tak eksek di apa jenenge? Iki di tackle itu jadi bundu. Jadi kalau mau menyegrek iki jret begini. Tapi kalau mau nyegrek iki ora apa-apa diwalike. Jadi kalau ngene kali enggak apa-apa. Iku menipu itu. Jadi dia itu terpengaruh dengan gaya yang aku lakukan. Nah itu. Jadi itu semuanya itu mesti sihir, mesti akan pengelabuan mata. Iya. Ya cuma begini, tidak ada memang begitu tidak ada. Sunatullahnya orang lagi dibacok itu makan. Sekarang Sayyidina Ali saja. Sayyidina Ali kan hebat ah. Anune Rasulullah. Itu kena panah kena kok.
Ya perang Uhud itu, perang Uhud itu Rasulullah kena kok itu sampai anune panah itu loh, apa itu kena, masuk di sini, anune helm masuk di kawat, masuk di dalam pipinya sampai mengambilnya itu dengan gigi. Kenapa? Supaya tidak goyang. Jadi kalau dibatok begini kan bisa miring ya. Kalau dengan gigi begini kan iso cepat dengan baik. Itu loh bisa kena Rasulullah. Rasul itu loh. Ya toh, lah saiki ojo sombong-sombong lah. Oh, gak makan dibacok. Aku pernah melakukan itu, yo ternyata makan. Ya toh, makan aku sampai pernah itu di Banten itu, saya itu ada 5 kali. Setiap jam 12 itu mandi besar. Wadus keramas, itu setiap jam 12 malam. Ah, ternyata sudah 5 kali ini sudah saya lakukan semuanya. Saya dicoba dengan teman saya Nur Yasin itu di Bonsari itu Nur Yasin dulu dengan itu kan pernah mondok dengan saya. Dijelaskan Allah, pasti loh, jarane wis kebal gak kebal. Wah, wis aku wis ora memang gak usah lah begitu. Padha ae. Itu loh asal jina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali makan enggak itu? Makan. Sayyidina Abu Bakar itu di dengan pisau. Pada waktu sholat tidak salah. Umar bin Khattab itu pada saat mau masuk asar itu dipenggal oleh orang musyrik. Ali dipanah. Loh. Semuanya. Dadak aku ditembak orang popo. Waduh hebat sekali. Ya mungkin delok ae isine apa. Lek isine jemblem ditembak des kene ya ora apa-apa. Jadi itu akal-akalan datang. Gitu. Selalu ada begitu. Selalu ada, sejak dulu memang begitu tuh. Cuma ini sebagai pelajaran, siapa yang menolak berakhir dengan kesengsaraan. Ya toh? Berakhir dengan kesengsaraan. Ya memang orang-orang munafik sekarang masih jaya, ya toh. Orang-orang musyrik masih jaya. Coba mari ngono dilungkas. Pasti manusia itu akan menghadapi begitu. Sik soge wis ngomong-ngomong coba le mari remek. Nah, ini ada teman saya yang rokoknya dulu itu wis hebat rokok. Akhirnya sekarang ini apa itu nyebrang dia itu nyebrang itu begini sampai saya wis tak wanti-wanti ojo sampai anak-anakku itu merokok begitu. Kena apa sih jenenge? Jantung koroner apa-apa gak kuat di sana. Itu merokok itu. Sik pada waktu gagahe ojo ngerokok gak anu. Tetapi begitu rodok setengah tua gorong tua temenan iku mengkis ora karu-karuan. Itu loh. Jadi ojo sombong lah, pasti akan berjalan itu. Cuma ingat, suatu perbuatan yang buruk tidak akan berakhir dengan kebaikan. Jadi keburukan itu akan berakhir dengan keburukan, dengan kerusakan, kesengsaraan. Tapi siapa yang melakukan kebaikan maka akan berakhir dengan kenikmatan. Itulah intinya begitu. Itu harus kita anukan. Pasti itu terjadi. Itulah. Jadi hati-hati, ojo dume sekarang ini masih anu. Orang musyrik memang sekarang masih jaya. Itulah. Tapi sing remek ya wis gak bengkok. Malah butuh dengan kita-kita ini. Ya wacakno ini, wacakno itu kan begitu dah. Cuma ya wis iku tak pesen lek jenengan waktu mudanya tidak mau dengan Quran, lek waktu tuwek njaluk pesen njaluk diwacana Quran kate mati, ojo iku wis dibenci karo Gusti Allah. Ya toh. Jukun berkati ae. Tuh. Ya, saya lanjutkan ya sekarang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.